Perkenalkan, nama saya Rira Pritalenta dengan NIM 243020500322. Di sini saya akan mempresentasikan responsi jaringan komputer. Sebelumnya saya sudah membuat topologinya sesuai soal 3 router, 2 server, 2 switch, 4 PC. Langsung saja pada bagian A, konfigurasi LAN dan DHCP. Pertama pada router HQ-nya dulu. Sebelumnya saya enable dulu untuk masuk ke mode privilege, kemudian configure terminal supaya bisa masuk ke mode konfigurasi. Kita paste. Nah, di sini ada hostname router HQ ini untuk mengasih nama routernya menjadi router HQ. Nah, di sini sebenarnya sudah saya buat, tapi karena cilinya hilang terkeluar, tapi saya buat saja lagi di sini. Nah, interface gigabit internet 00 ini untuk masuk ke interface gigabit Ethernet 00, IP address 192.168.221, 255.255.255.250, memberi alamat IP gateway untuk jaringan HQ ini. No shutdown, mengaktifkan port LAN HQ. Tanpa no shutdown ini jaringan tidak akan jalan. Kemudian exit dari interface gigabit Ethernet 00. Kemudian IP DHCP pool LAN HQ ini membuat layanan DHCP agar PC HQ dapat IP otomatis. Kemudian saya buat networknya 192.168.220.255.255.250. Kemudian default routernya 192.168.221. Oh ya, ini saya lupa menyebutkan, ini IP addressnya sudah sesuai NIM saya, di mana akhiran NIM saya itu 22, sesuai yang diminta soal. Nah, ini network ini untuk jaringan HQ yang akan dilayani DHCP. Kemudian default router ini untuk gateway yang akan diberikan ke PC HQ. Kemudian DNS server, DNS publik supaya bisa browsing internet yaitu 8888. Kemudian exit dari DHCP config. Kemudian IP DHCP excluded address 192.168.221.192.168.2210 ini saya exclude dari 1 sampai 10, yaitu reservasi IP untuk perangkat statis. Kemudian ini juga sama, tapi bedanya belakangnya 254, reservasi IP untuk server internal. Kemudian untuk router branch-nya kurang lebih sama. Nanti saya maaf ada typo. Nanti saya akan membuat DHCP pool juga supaya setiap PC pada branch ini dia bisa mendapatkan IP otomatis. Ini kurang lebih sama. IP DHCP pool LAN branch. Kemudian di sini karena name saya 22 terus plus 1 jadi 23. Kemudian lanjut saja pada bagian tes keberhasilan DHCP untuk setiap PC. Saya sambungkan dulu semuanya menggunakan kabel straight through, tapi di sini saya menggunakan yang otomatis saja. Tapi kabel yang dipakai ini adalah namanya straight through. Oke, saya akan tes DHCP-nya apakah berhasil. Tadi agak lambat karena dia masih belum hijau, masih oranye. Memang perlu ditunggu sebentar. Sudah berhasil semua. Kemudian oh ya, saya akan menjelaskan dulu. Fungsi DHCP ini pada bagian A, ini memudahkan admin agar semua PC HQ dan juga PC branch langsung dapat IP otomatis tanpa setting manual. Dan juga server internalnya saya setting IP-nya secara statis seperti ini. Dapat dilihat. Kemudian pada bagian B, konektivitas antar kantor BGP. Untuk pertama saya setting dulu di router HQ. Nah, di mana BGP ini memungkinkan komunikasi antar kantor HQ dan branch sehingga nanti data bisa saling akses. Ini saya buat dulu pada router HQ supaya dia bisa ke branch, nanti sebaliknya branch saya setting supaya dia bisa ke HQ. Nah, di sini sudah ada port serial 010 karena saya sudah menggunakan HWC 2T untuk mengaktifkan portnya. Kemudian IP address-nya 10.10.11, 255.255.252 menggunakan clock rate 64000 karena HQ ini sebagai DCE. Jadi dia akan memberikan clock pada router branch yang merupakan penerima clock. Jadi nanti di router branch itu dia DTE. Jadi settingan pada branch ke HQ ini tidak perlu ada clock rate-nya karena dia hanya penerima.
Nah, saya setting IP address-nya, no shutdown juga untuk mengaktifkan, exit. Ini juga sudah saya aktifkan port serialnya. Kemudian sekarang BGP-nya supaya mereka bisa saling akses. Di sini menggunakan 122 karena NIM saya 22. Nah, di sini neighbor 10 10 10 2, remote S222, tetangga branch. Karena di branch itu nanti BGP 222. Kemudian pada jaringan branch-nya nah, ini neighbor 10 10 10 1, remote S122. 122 itu punyanya HQ tadi. Ini ada network dan mesh-nya juga. Nah, setelah BGP-nya sudah dikonfigurasi, kita sambungkan router HQ dan router branch-nya. Kemudian nanti kita akan tes ping dari PC 1 HQ ke PC 2 branch untuk memastikan apakah dia sudah connect. Oh, maaf. Dimana IP DHCP PC 2 branch ini 2312. Nah, sekali lagi dia sudah berhasil. Kemudian untuk bagian C, NAT, dimana NAT ini memungkinkan semua karyawan HQ dan branch mengakses internet menggunakan satu IP publik. Pertama saya setting dulu di router ISP-nya. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mengaktifkan port serial 010 juga pada ISP. Kemudian ini IP address-nya saya kasih 203.113.1.255.255.252. Begitu juga pada interface gigabit Ethernet 01 8881. Ini nanti untuk server publiknya. Kemudian IP route 0000 default route ke internet. Nah, kemudian setting server publiknya secara statik. Ini default gateway-nya 881. Sudah sesuai tadi seperti ISP. Kemudian saya setting dari HQ ke ISP. Nanti HQ ini sebagai DCE, makanya dia ada clock rate-nya. Nanti dia memberi clock dan router ISP menerima clock. Nah, di sini ada akses list 1 permit 192.168.220.000.025 ini untuk mengizinkan HQ. Kemudian akses list 1 permit 192.168.230.00255 untuk mengizinkan branch, dimana tadi kan IP HQ itu 22, branch itu 23. Kemudian IP NAT inside source list 1 interface serial 011, NAT overload. Not overload, semua PC bisa keluar internet dengan satu IP publik. Interface gigabit Ethernet 00, IP not inside, tandai ISP, tandai LAN sebagai inside, kemudian interface serial 011 IP net outside, tandai ISP sebagai outside.
Nah, sebelumnya NAT ini memungkinkan semua karyawan HQ dan branch mengakses internet menggunakan satu IP publik. Di sini kita tes NAT-nya apakah sudah bisa. Dengan ping router HQ ke router ISP dan server publik. Kita ping di routernya. Pertama server ISP dulu. Oh maaf, belum saya sambungkan. Saya sambungkan dulu. Nah, baru bisa di ping. Di sini state-nya sudah up, jadi dia sudah bisa. Kita ping ke router ISP. Nah, dia sudah bisa. Kemudian pada server publiknya dia berhasil juga. Sekali lagi karena dia baru 4. Nah, dia sudah 5 dari 5. Kemudian ACL. Nah, di mana ACL ini melindungi data sensitif di server internal supaya branch cabang nanti tidak bisa mengakses data sensitif pada server internal, hanya HQ yang boleh. Jadi pertama kita setting pada router HQ-nya. Nah, di sini deny ini dia akan memblokir semua akses dari branch. Nah, ini IP23 itu branch ke server internal host 22254. Kemudian permit IP ini izinkan traffic lain. Kemudian nah, IP access group 100 out ini untuk pasang ACL di LAN HQ. Kita tes saja ping ACL-nya. Dari PC satu branch ke server internal. Nah, kita coba tes apakah ACL-nya sudah berfungsi. Kita ping ke server internal. Nah, dia sudah berhasil terblokir. Hasilnya destination host unreachable. Jadi ACL-nya sudah berfungsi. Kemudian terakhir speed. Jadi kita akan memanajemen bandwidth untuk membatasi bandwidth PC karyawan agar tetap stabil. Jadi tidak ada satu PC yang menghabiskan kapasitas. Kita setting pada switch HQ-nya untuk bandwidth. Nah, ini masuk ke interface Fast Ethernet 02. Kita atur bandwidth speednya 10, duplex auto. Kemudian keluar dari interface Fast Ethernet 2. Kemudian masuk interface Fast Ethernet 3. Speednya 10, duplex auto, exit. Nah, kenapa 02 dan 03? Karena PC 1 itu 02 dan PC 2 itu 3. Nah, kita lihat apakah sudah bandwidthnya sudah bisa. Berubah. Nah, ya dia sudah berubah 10 dan duplexnya auto. Yang 3 juga 10. Ini kita lihat pada Ethernet 1 yang masih auto, yang belum dikonfigur. Nah, dia hasilnya 100. Tapi karena sudah kita konfigur tadi yang 2 dan 3, maka bandwidthnya sudah menjadi 10. Sekian dari saya, terima kasih.